bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya? Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisinya langsung berubah gini. Saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab, lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemirsa. Begini, Ya. Bu. Kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu, Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata Ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Nah, itu kan sudah beda pendapat, Bu. Nah, ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab. Atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran. Itu udah mau pakai jilbab, kan saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Saya kira itu, Bu. Dan kita perlu tambahkan, jilbab ini perlu untuk anak-anak muda. Kalau yang sudah tua sudah nggak dilihat-lihat orang. Seperti dalam sudah An-Nur ya Pak ya, An-Nur 60 yang mengatakan boleh menanggalkan pakaian luarnya katanya. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian Itu yang mungkin terhormat. inti Itu dari hemat saya. jilbab begitu. menurut Pak Quraisy Ya, begitu ya. berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Baiklah Pak Quraisy. Kalau Anda mendengar informasi apapun yang disampaikan atau peristiwa, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran atau bahkan melecehkannya. Contoh, kalau mengingkari misalnya Quran menurunkan ayat tentang hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dhain. Wahai Nabi, katakan pada perempuan istri-istrimu, anak-anakku yang perempuan dan perempuan-perempuan muslimah, kenakan hijab, jilbab bagi mereka, ya, supaya jadi syiar, tanda mereka sebagai seorang muslimah. Plus kalau sudah pakai hijab tidak boleh diganggu, mesti dibantu dalam kehidupannya. Subhanallah, turun ayat itu, ada orang mengingkarinya. Misal, walaupun seorang ahli, seorang gelarnya banyak dan sebagainya, kemudian berbicara mengatakan misalnya jilbab itu tidak wajib bagi perempuan. Hukumnya nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Yang penting itu pakaian terhormat. Misal ya. Nah, ini yang seperti ini sudah tetap ketentuannya dalam Al-Quran. Tidak usah capek menghabiskan energi untuk banyak mendengarkan. Nanti capek sendiri, ujung-ujungnya kita menjauh. Nah, yang seperti ini tidak jelas. Yang pakaian terhormat yang bagaimana, Pak? Di Bali pakaian minim sudah terhormat. Di Papua pakai koteka itu terhormat. Yang bilang saja belum tentu ke Papua mau pakai koteka itu ya. Itu belum tentu. Nah, karena itu kata Al-Quran, kalau ada orang yang seperti ini atau yang merendahkan, memang tidak mengingkari tapi mengejek. Duh,
pakai jilbab kuno, sekarang zamannya sudah terbuka. Dulu pakai jilbab, tapi angkot kurang juga bayarnya, bisa. Yang direndahkan jilbabnya, bisa. Yustahza itu istihza namanya. Perhatikan, kata Al-Quran yang seperti ini jangan pernah didengarkan, jangan membuang energi untuk meresap informasi yang tidak jelas. Apa nanti yang didapatkan? Innakum idzam mithluhum. Kalau lama-lama kita mendengarkan kalimatnya, lama-lama malah mendapatkan perilaku seperti mereka. Lama-lama nggak lepas hijabnya, lama-lama hilang girahnya, hilang izzahnya dan sebagainya. Orang seperti ini, perhatikan ancamannya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang akan menghimpun orang munafik. Perhatikan, munafik didahulukan dibanding orang kafir. Kalau orang kafir menolak syariat Islam itu wajar, karena kafir. Tapi kalau orang Islam mencela syariat Islam, merendahkan Al-Quran, itu tidak wajar. Disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Orang ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Nah, itu ngawur ya, karena semua ulama ya, muadzab apapun mengatakan jilbab itu wajib. Saya sudah baca perkataan, saya sudah bantah dalam internet di website ya. Saya tidak mendapati pendapatnya kecuali dari orang-orang liberal juga, ya. Justru yang mengatakan jilbab tradisi orang Arab nggak benar. Dulu di zaman Nabi orang jahiliyah tidak pakai jilbab. Sampai Umar menegur dan yang lain, akhirnya turun ayat menyuruh mereka pakai jilbab. Berarti itu bukan tradisi orang apa? Orang Arab. Justru dulunya mereka tidak pakai jilbab, kemudian datang syarat untuk mengatakan pakai jilbab. Adapun mengatakan jilbab pakaian kesopanan, kemudian dicontohkan, ya ini relatif kalau kesopanan dalam lingkup apa ya. Ada orang rambut terbuka, buah dada terlihat sedikit, ini sopan, paha terlihat sedikit kesopanan ya. Ya, apalagi kalau sudah di pantai orang-orang pakai bikini itu sopan di antara mereka. Itu jilbabnya orang di pantai seperti itu kan repot. Ya. Ini pendapat yang ngawur ya. Tidak ada pendapat yang mengatakan jilbab tidak wajib. Seluruh ulama dia menyelisih, dia salah, dia menyelisih apa? Jumhur ulama, menyelisih ijma ulama. Allah alam bisawab ya. Dan itu bahaya. Dan saya dapati sebagian orang benar-benar saya dilaporkan. Tadinya pakai jilbab dia lepas karena dia tahu tidak wajib. Sebagian orang pakai jilbab kan karena ada terpaksanya. Ada masih mau belajar pakai jilbab. Tahu-tahu dia tahu jilbab tidak wajib, dia lepas aja. Ngapain saya susah-susahkan diri saya? Ngapain saya repot-repot diri saya untuk pakai jilbab? Dilepas jilbab gara-gara fatwa tersebut. Ada yang pakai jilbab nggak jadi. Kenapa? Tahu jilbab tidak wajib. Ya akhi subhanallah, ini merusak seperti ini. Merusak. Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat. Gitu kan? Khilaf di antara mereka tentang masalah ini. Dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cara dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah. Dasarnya punya kulit yang putih. Memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah. Karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya. Tidak menjadi subahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Jilbab itu wajib, tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Syihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat Pak Ustaz?
saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Penafsiran keluar dari mayoritas ulama.